Iya Ibu Fitri, maafin aku ya, aku pernah ikut ngatain Ibu Fitri anak durhaka. Ini aku hapus ya Bu Fitri, nggak apa-apa lah gue kehilangan uang gua, yang penting gua nggak memfitnah jatuhnya, karena ini fitnah. Anggap gua tebus dosa. Semua konten yang ada Bu Fitri, gua bahas Bu Fitri, gua hapus. Kalau ibuku kan kasihan, bagaimana kan dia ibuku. Iya. Makasih ya. Apa yang bisa aku lakukan biar ibu. Latifah yang mirip Jadu, kamu tuh kalau ada masalah jangan menghindar, jangan malah kamu memblokir saya, jangan malah kamu berbicara yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadu ya, dengar Jadu, Latifah dengar ya. Kamu bilang ke si A, ke si B, ke si C, omonganmu tuh tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Sama halnya seperti kamu bilang ke saya pada saat saya mau beli 100 unit iPhone di Korea untuk saya jual, saya titipkan melalui Fajar, suami dari GG. Dan kamu bilang gak usah deh kak, soalnya Fajar bayaran nanti pasti macet, uang kamu nanti pasti nyangkut, ya kan? Kamu pernah ngomong gitu di Korea ke saya kan? Latifah yang mirip sekali dengan Jadu, tolong pertanggungjawabkan kalimatmu, tolong pertanggungjawabkan statementmu ya. Terima kasih. Dan buat kalian yang sudah memframing saya seolah-olah saya adalah cepu atas penangkapannya Yoke, terima kasih ya. Terima kasih sekali. Akhirnya kalian berhasil menggiring opini masyarakat, dan akhirnya masyarakat pun menginterpretasikan seolah saya cepunya walaupun kalian tidak sebut nama. Begitu ya. Dan untuk orang yang berusaha untuk menggoda domba saya sama Putri Jimbo alias Amanda Syah, terima kasih juga. Ini saya perlu tegaskan ke kalian bahwa saya tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu dengan Putri Jimbo. Saya baru tahu saling follow itu karena kasusnya Yoke ini. Yang saya kenal itu bapaknya Putri, karena beliau sahabat baik bapak saya. Jadi kalau lu orang yang bilang gue cepu, bilang gue halu punya bapak itu cuma di internal, selamat. Dan kamu berhasil memframing saya seolah saya penjahat dan saya seolah cepunya dalam kasus Yoke ini. Tapi yang harus kamu tahu, saya tidak pernah dendam sama kamu, walaupun kamu dan geng kamu sudah kontenin saya seolah-olah saya benar adalah cepunya atas kasusnya Yoke ya. Saya tidak pernah ada niat untuk dendam, untuk membalas kejahatanmu. Walaupun saya tahu siapa yang mendanai hidupmu, siapa memfasilitasi hidupmu, dan bahkan chatting pun masih tersimpan rapi bagaimana kamu meminta saya untuk mencarikan narkoba yang kamu butuhkan. Tapi saya tidak dendam untuk membalas dan mengkontentan kau balik ya. Semoga kamu sehat selalu. Satu lagi terakhir ya sebelum tidur nih, gue udah capek, udah batuk, udah pilek. Semua kalian harus tahu kenapa gue bergabung sama Ibu Fitri Salutaru sama Mbak Fit sama Nepos yang kalian bilang ya. Tendensi gue cuma satu, Yoke Hargono, itu saja ya. Karena kalian sudah memframing saya cepu atas penangkapan Yoke, sekalian aku gabung ke Mbak Fit, ku kasih kesaksian. Mbak Fit tolong jadikan saya saksi dalam sidangnya Yoke nanti. Atau Mbak Fit yang jadi saksi dalam sidang saya, karena saya nanti akan laporkan Yoke pencemaran nama baik, fitnah, terus perbuatan tidak menyenangkan. Kan Mbak Fit udah baca semua bukti di handphone saya toh. Nah, saya mohon itu Mbak Fit satu ya. Di luar itu, di luar case gua sama Yoke dan Mbak Fitri mau ada masalah sama Niki, sama Doktip, sama siapa lagi, sama Putri, gua gak peduli, I don't fucking care. Itu bukan tendensiku. Ina, apa kabar? Jadi banyak banget Ina yang DM ke gua, yang ngomong ke gua bahwa kata Ina gua cepu, dan ya seperti ini ya, lu baca aja sendirian ya. Begini ya nak, sekalipun itu lu dapet sumbernya langsung dari Yoke, harusnya lu cross check dulu ke gua. Lu kan bisa DM gua, lu bisa tanya sama gua, ini bener gak Kim, gimana ceritanya, mana buktinya. Lu kan bisa tanya begitu ini ke gua. Jangan apa yang lu dapat dari Yoke lu telan mentah-mentah, lu gak cross check, lu sebar luaskan, lu kontenkan, lu sebar luaskan ke beberapa orang. Sekalipun lu berantem sama Bella, hubungan lu tidak baik sama Mami Bella, gua tidak pernah yang namanya menggosok kalian berdua. Sekalipun lu nyebut nama Papi, lu nyebut nama Jimbo seolah lu kenal dengan Papi,
Papi nanya ke gua Ine itu siapa, sampai Putri, semua gua tahan Ine. Kalau gua jahat, gua buka semuanya nak. Satu story lagi, dia tadinya udah beneran nih mau tidur, tapi satu story lagi. Jadi gini, karakter gua itu pada saat orang terdekat gua disakitin orang, dikecewain orang tanpa diminta, ya ini tanpa diminta sekalipun, gua bakal bela mati-matian orang terdekat gue pada saat disakitin atau dikecewain. Sekalipun aku harus bunuh orang yang menyakiti sahabat atau orang terdekatku, ku bunuh pakai tanganku sendiri. Gak apa-apa, aku jadi tahanan terhormat. Karena apa? Karena aku bela orang yang aku sayang. Dan gue juga berharap pada saat gue ada masalah, gue berharap orang yang gue anggap sahabat, orang terdekat gue tuh juga bela gue. Jangan cuman bilang sabar, sabar, sabar. Paham gak sih maksud gue? Jangan membuat gue seolah-olah merasa gue sendiri menjalani kehidupan gue gitu loh. Gue tidak pernah kenal dengan Fitri Saluteru, tapi gue bakal bisa telepon Fitri loh untuk minta maaf. Bisa banget gue bisa telepon Bu Fitri. Bu Fitri minta maaf ya Bu, kalau saya pernah nimbrung masalah ibu dan anak. Ini loh yang aku lakukan ke saya sakit hati. Bisa gue kayak gitu, tapi apa? Gue tahan sampai sekarang. Gue tidak pernah kenal dengan Fitri Saluteru, tapi gue bakal bisa telepon Fitri loh untuk minta maaf. Bisa banget gue bisa telepon Bu Fitri. Bu Fitri minta maaf ya Bu, kalau saya pernah nimbrung masalah ibu dan anak. Ini loh yang aku lakukan ke saya sakit hati. Bisa gue kayak gitu, tapi apa? Gue tahan sampai sekarang. Nah, barusan saya repost itu ada seseorang yang pernah ngontenin saya juga dengan, ya sudah nggak usah saya sebutin. Saya maafkan lahir batin karena manusia tempatnya hilaf. Tapi harus kalian sadari, harus kamu sadari yang sudah minta maaf kan ini beberapa orang ya, bahwa lain kali sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, contohnya saya ibu dan anak, kalian berpikirlah seandainya kalian di posisi aku, apakah kalian tidak sedih diperlakukan seperti itu gitu ya. Kalau aku sih orangnya maafin aja ya. Toh aku meyakini sekali bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Gak usah aku bela diri. Lama-lama juga orang yang orang yang membuat aku sedih pun akan sadar dan akan mendapatkan teguran dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tapi maksud aku tuh nggak mau bela diri karena perseteruan aku dengan ibuku ya. Bagaimanapun beliau adalah ibuku. Segimanapun perkataannya nggak mungkin aku balas. Nebeng pakai lip gloss dulu. Aku akan balas, aku akan bela diri itu kalau berurusan dengan geng kambing dan si Ratu. Bukan si Ratu ya. Si sampah tukang onar, si Ratu Huru Hara yang sekarang di Bui. Udah, aku mau main dulu. Dane, aku sudah sampai nih main SCBD nih. Aku mau jadi anak Jaksel.